Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ikhwan sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kali ini berkaitan dengan pembahasan doa. Pembahasan yaitu doa. Ada dalil tentang doa yang tidak boleh kita palingkan doa tersebut kepada selain Allah. Di surat Al-Mu'minun ayat 117, firman Allah Azza wa Jalla, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang berdoa atau menyembah bersama dengan Allah, yaitu menyekutukan bersama dengan Allah sesembahan yang lain, yang mana orang ini tidak punya petunjuk akan perbuatan tersebut, tidak ada dalil yang kuat bahwasanya diperbolehkan menyembah atau berdoa kepada selain Allah, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya hisabnya, yaitu perhitungannya kelak terhadap amalan yang buruk tersebut, 'inda rabbih, di sisi Tuhannya nanti, yaitu di sisi Allah. Allah lah yang paling tepat untuk menghisabnya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir tidak akan beruntung. Orang-orang yang menyembah selain Allah tidak akan beruntung, baik dia saleh dalam agama kafirnya ataupun yang tidak saleh lebih-lebih. Ya, maka mereka ini tidak akan beruntung jika mereka masih dalam kekafirannya, sekalipun mereka berjasa atau tidak terhadap bumi Allah ini. Maka jasa-jasa mereka hanya dibalas oleh Allah di kehidupan dunia. Adapun di akhirat, jika mereka tidak bertaubat kembali pada Islam pada saat tinggal di dunia, maka tidak akan amal-amal tersebut menyelamatkan mereka dengan izin Allah Ta'ala. Ya, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang kafir. Tapi kenapa kita melihat sekarang orang-orang kafir banyak yang mendominasi ekonomi, ya, pembangunan dunia lah pokoknya. Kenapa seperti itu? Itu memang untuk mereka. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-dunya sijnun lil mu'min." Dunia itu penjara buat orang mukmin. Ya, tapi bukan berarti penjara di sini dimaksudkan orang mukmin tidak boleh berdikdaya dalam hal dunia. Tidak, bukan berarti begitu. Tetapi sekalipun orang beriman itu memiliki dunia, misalnya kita merengkuh dunia dan punya ekonomi yang kuat dan pembangunan yang kuat, dunia yang kuat, tetap ada batasannya. Karena itu ada zakat, ya, dan seterusnya. Tapi untuk orang-orang yang kafir, sekalipun di agama mereka dilarang berzina, pasti mereka tetap aja banyak yang melakukan perzinahan. Dan di antara orang-orang kafir juga ada yang peraturannya untuk memutuskan dari dunia, dan mereka menjadi rahib-rahib yang terpenjara di dalam gereja. Tetap aja di antara mereka ada yang berzina dengan biarawatinya atau semacamnya lah. Tetap, ya. Jadi itu hanyalah peraturan formalitas semata. Dan mereka tidak akan beruntung dengan kekafirannya itu, walaupun misalnya mereka mentaati agama mereka, tetap tidak akan beruntung di akhirat. Wala'udzubillah. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu adalah otaknya ibadah. Mukh itu otak. Ya. Jadi ibadah itu pada hakikatnya selalu mengandung doa. Iya. Bagaimana tidak ketika kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, itu pasti di qalbu kita ada keinginan diterimanya amalan kita ini, pasti itu. Itu namanya doa.
Antum ketika meniatkan ikhlas lillahi ta'ala itu sebenarnya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar disempurnakan dan diterima amalan ini. Iya. Jadi doa mukhul ibadah. Doa adalah saripati dan otaknya ibadah. Segala ibadah itu laksana doa, karena kita selalu meminta kepada Allah agar menerima ibadah-ibadah kita walaupun kecil. Bahkan termasuk ibadah, ya. Kata Rasulullah SAW, kullu ma'rufin sedekah. Setiap hal yang ma'ruf itu sedekah. Hal yang baik itu adalah sedekah. Ya, sedekah itu kan memang masyhurnya di kita istilah sedekah itu untuk sedekah harta, ya, zakat, infak dan seterusnya. Tapi ternyata dalam Islam istilah sedekah ini bisa meluas. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap hal yang ma'ruf dalam Islam, yang baik dalam Islam itu sedekah. Berarti setiap masalah ibadah itu sedekah sebenarnya. Dan itu akan kita lihat nanti balasannya di akhirat nanti. Ya, kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang ma'ruf adalah sedekah. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga melarang kita untuk meremehkan hal-hal yang ma'ruf walaupun kecil. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sampai kamu meremehkan hal-hal yang ma'ruf walaupun sedikit. Ya. Walau laqaita akhaka biwajhin talib. Walaupun kamu menemui saudaramu dengan wajah yang bebas dari hasad, yaitu wajah talib itu, yaitu wajah yang bebas dari perasaan kurang suka sama teman atau saudara. Jadi wajahnya itu sumringah, senyum, enak, ya. Ini disebut sedekah. Wajah yang enak terhadap saudaranya, yang tidak mengandung pandangan ain yang hasad atau busuk atau iri atau benci, sebel sama temannya atau suudzon sama temannya, itu tolik, enak gitu pandangannya, bebas pandangannya, itu pun adalah sedekah ternyata. Ya, lebih-lebih kalau misalnya ditambah dengan sunggingan senyum. Kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kamu fi wajhi akhika. Fi di sini berarti masuk ke dalam. Ya kan? Senyum kamu fi wajhi akhika, masuk ke dalam wajah saudaramu. Gimana kita menggambarkannya di keseharian? Senyum masuk ke dalam wajah saudaranya. Berarti kita harus nempel gitu wajahnya? Enggak, itu enggak mungkin kan? Maksudnya kita senyum dan mata kita itu terpatuk pada mata saudara kita. Ya, dan itu mengisyaratkan apa yang di hati kita ketika itu. Antara senyum sinis dengan senyum memang sayang itu beda. Gitu kan? Misalnya ente. Orang kayak ente gitu. Nah, akhirnya ini kan beda dengan Masya Allah, barakallahu fi gitu kan? Beda. Jadi mata itu kata orang jendela hati gitu kan? Itu bisa mengisyaratkan bahasa hati kita ditambah dengan senyuman. Maka kata Rasulullah, senyummu ke dalam wajah saudaramu. Ke dalam ini berarti bukan senyum sambil dia mukanya wajahnya ngadep ke mas ini, tapi matanya tuh kejam. Gitu misalnya. Ya itu kan gimana tuh? Kan gak nyambung, berarti gak fi wajhi kan? Ya? Jadi yang penting itu mata, tapi bibir senyum gitu. Misalnya saya ngadep sana, tapi ngadep dia. Saya ngeliat dia. Ini fi wajhi kan? Jadi senyum itu bukan masalah ini doang ngadep ke orang itu, tapi matanya tuh kemana dia? Ya, anak ngetawain dia, tapi matanya sono. Orang kan bingung. Ini sebenarnya senyum saya bukan dia. Mau saya balas senyum takut GR nanti saya dikira gitu kan. Nah, jadi senyum itu fi wajhi akhika, masuk lewat mata. Dan itu adalah sedekah. Ya, jangan sampai ketika ada teman kita senyum-senyum ya sama kita. Apa ini tuh senyum-senyum? Tumben gitu kan. Jangan diremehkan. Bisa jadi sebelum dia senyum itu dia berusaha mengenyahkan suudzon pada kita, mengenyahkan hasad pada kita, dibersihin terus dia senyum. Assalamualaikum akhi, gimana kabar gimana? Diramah-ramahin. Gak usah bilang tumben ramah, pasti udah mau nyinete nih. Nah, kayak gitu kan udah suudzon kita kan. Nah, itulah tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau laqaita akhaka biwajhin tariq, walaupun kamu menemukan saudaramu dengan wajah yang bebas dari segala perasaan buruk di hati ya. Nah, itu masalah tadi, masalah doa sebenarnya, tapi nyambungnya ke sana. Ala kulli hal, yang penting itu ibadah ya. Itu semua adalah ibadah. Dan di sini masalah berkaitan dengan doa. Ya, sebenarnya dalam usul salasah untuk masalah doa ini cuma beberapa kalimat, itu pun ayat.
Nah, jadi saya tambahkan wacana, kita fokus di masalah doa. Saya tambahkan wacana dari kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah saja saya bacakan insyaallah. Insyaallah faedahnya banyak insyaallah ya. Jadi yang saya bacakan ini kitab para ulama, ya bukan kitab biasa. Ada kitab namanya, sebelumnya saya perkenalkan kitab namanya Ad-Da' wa Dawa. Ad-Da' wa Dawa, ad-da itu artinya adalah penyakit, dawa artinya obat. Jadi penyakit dan obatnya. Nah, ini kita udah terjemahkan ini. Saya nggak promosi harga, tapi kalau antum mau beli silakan beli di pasaran. Ada wadawa, ini kitab yang sangat bagus. Antum kalau ada penyakit hati, ya kita semua punya penyakit hati, bisa coba ambil bagian-bagian yang mungkin pas dengan kehidupan antum sekarang di kekinian. Apa sih yang bisa dibaca di sini? Insya Allah enak bacanya. Ya. Bab pertama, masalah pertama yang beliau tuturkan di kitab Ad-Da' wa Dawa adalah hal-hal yang berkaitan dengan doa. Ya, beliau menjawab dan berfatwa dengan panjangnya. Pertama, beliau menyebutkan bahwasanya doa adalah obat. Ya, doa adalah obat. Ya, kita punya penyakit hati, obatnya apa? Ya bersihkan hati, tapi dahulukan dengan doa. Doa di sini mereka meminta kepada Allah. Ya, yang mana Allah itu muqallibul qulub, kita tahu. Itu yang membolak-balikan hati. Ketika hati kita keras, tidak ada yang bisa mengubahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun istri kita, saudara kita, ya, siapapun yang kita sayangi, itu merayu-rayu, kalau hati kita masih Allah kunci, Allah khatamallahu ala qulubihim gitu misalnya, naudzubillah, itu enggak bisa akan terbuka. Dia tetap lock gitu aja. Ya, segala password dicoba, segala usaha dicoba, enggak bisa. Karena apa? Karena memang Allah belum kehendaki. Begitu juga ketika kita melihat orang ini hatinya keras. Ya, mad'u atau orang yang kita dakwah ini masya Allah kerasnya, atau bapak kita mungkin, atau ibu kita, atau bahkan istri kita, atau anak kita yang bandel misalnya. Ya, sesungguhnya hati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Semua hati itu Allah yang atur. Oleh karena itu, obat untuk segala penyakit hati itu adalah doa sebenarnya. Kita punya penyakit hati untuk beberapa kasus tertentu, ya misalnya penyakit hati kita tertambat pada masalah wanita misalnya. Penyakit hati kita mungkin tertambat pada masalah harta. Penyakit hati kita tertambat masalah ujub atau pamer ibadah. Itu semua penyakit hati itu. Kita berusaha udah tapi kok susah ya? Ya Allah kok susah? Doa adalah obat untuk semua itu. Solusinya doa dulu. Karena mungkin kita sekarang berusaha untuk mengenyahkan dan menghilangkan segala penyakit hati itu, tapi kita bersandar pada diri kita. Sehingga Allah Ta'ala tidak mengubahnya. Ya, bersandar pada diri kita, Allah tidak mengubahnya. Kalau kita mengawali minta dulu sama Allah, ya Allah saya mau berusaha berubah. Nah, kemudian saya berusaha, Allah Ta'ala akan membimbing kita menuju siratal mustaqim insyaallah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, doa adalah obat yang amat bermanfaat dan musuh bagi bencana. Perhatikan baik-baik dua hal ini. Doa itu obat yang nafi', sangat bermanfaat. Pertama, obat yang sangat bermanfaat, dan yang kedua musuh bagi bencana. Ternyata segala bencana itu memiliki musuh, dan musuhnya adalah doa kepada Allah Ta'ala. Ya, segala bala, segala ujian itu memiliki musuh, dan musuhnya adalah doa. Tapi kok gak hilang-hilang? Sebentar dulu, yang namanya peperangan itu gak langsung hilang begitu saja. Kelak akan Allah hilangkan. Ya bisa jadi kita mati dulu, gak masalah. Yang penting sekarang adalah metodologi dan tata cara menghadapi fitnah dan musibah. Ya, banyak dari kaum muslimin ketika mereka menghadapi musibah, fitnah, ujian, kesulitan, kesempitan, ya, kekurangan, itu tata cara menghadapinya itu salah, tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak sekali kayak gitu. Di antara mereka bukan mengawali dengan doa kepada Allah. Bukan, ada dari mereka mengawali dengan keluh kesah kepada manusia. Ini salah, benar-benar salah. Bahkan keluh kesah kepada istri terlebih dahulu itu juga salah. Kepada Allah dulu, istri nanti. Kepada Allah dulu, gitu kan? Karena begini, istri kita kan makhluk biasa, manusia juga. Bedanya kalau misalnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kalau kita banyak berkeluh kesah kepada makhluk, pasti makhluk itu empat sama kita. Sebel, ya. Sebel banget ya. Kita pernah mendengar tetangga misalnya ribut sama istrinya sendiri, marah-marah suaminya, teriak-teriak, istri nangis doang. Kita dengar itu dari jauh, kita nggak mau dengar detail kalimatnya. Tetapi suara yang tinggi itu membuat kita tuh sebel. Ini sebel gitu dengarnya. Kok kayak gini sih dizohirkan pertengkaran ini? Gitu kan? Karena apa? Kita mendengar permasalahan dia gitu kan. Dia bermasalah, kita nggak mau tahu permasalahan orang. Ya.
Nah, kalau misalnya orang kemudian curhat sama kita, sering curhat sama kita, lama-lama sebel gak? Sebel dengernya. Saya ada di dekat rumah ya, itu ada seorang imam masjid ya. Imam masjid dia memiliki kesulitan masalah ekonomi dan juga nakalnya istri. Maksudnya nakalnya istri yang ngelunjak atau suka ngebantah gitu. Ya, dulu malam minggu itu di depan masjid itu pada perkumpulan main pingpong tuh mereka bersatu ya, bersatu dalam manhaj pingpong ya, maksudnya bersatu berpingpong ria gitu malam minggu gitu kan. Kita yang di rumah itu dengar suaranya kan pada teriak-teriak gitu. Kalau orang udah main pingpong, pokoknya main olahraga malam itu kan nggak ngerti kalau misalnya masih ada makhluk lain di sekitar dia gitu yang mau tidur gitu kan. Tapi masya Allah ganggu banget. Ya udah biar aja lah. Kalau kita pakai emosi mereka bakal tambah parah lah ininya. Ya udah. Ternyata imam ini yang memang kadang-kadang menyulut supaya semakin ramai gitu kan, punya masalah di rumah tangganya. Antum nggak tahu nih orang ini, jadi kita nggak ribah ya, antum nggak tergambar siapa orangnya. Punya masalah di rumah tangganya. Nah ternyata di dalam jemaah pingpongnya itu ya, mereka saling ngobrol, nonton sama ngobrol. Nah imam ini curhat sama semua dari mereka. Istri saya tuh kayak gini. Habis itu sesi curhat sama yang lain. Aduh, susah ya sekarang sekarang. Ngeluh sama semuanya. Lama-lama bubar itu majelis pingpong itu. Kenapa? Yang tadi rutin bersatu, ya. Kenapa bubar? Gara-gara satu orang ini. Banyak curhat akhirnya meluluh lantakkan jemaah. Saking apa? Saking 4 orang-orang nggak suka dengan curhatan yang seperti itu masalah keluarga. Nah, itu bedanya kalau kita sering ngeluh kepada orang, pasti orang itu sebel. Istri sering ngeluh sama kita aja. Aduh, nih. Coba kamu ngerasain gimana saya berjuang di jalanan jauh-jauh. Kamu di rumah aja ngurusin bayi aja sampai stres kayak gini. Ya. Dan sebaliknya, kalau misalnya kita dari pulang kerja tuh mesti bos saya tuh benar-benar pecut bos saya. Tapi besoknya ngomong lagi teman saya berkhianat sama saya. Besoknya itu jalan polisi itu kurang ajar. Saya gini. Waduh, istri lama-lama udah capek ngurusin bayi ya. Ini datang marah-marah gitu. Dipenggal besok-besok tuh bayi lama-lama ya. Capek dengernya. Itu manusia tuh. Tapi kalau misalnya kita mengikuti innama ashku kalau misalnya kita mengikuti Nabi Yusuf alaihissalam ya, hanya menyiarkan curahan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala selalu ada untuk mendengarkan kita. Innahu huwas samiul basir ya. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau kita dahulukan itu, insyaallah musibah, kesulitan itu akan ternetralisir. Sebagian orang menghadapi musibah dengan pergi ke dukun. Ya, diapain gitu, dagangannya nggak laris ke dukun buat cari penglaris. Akhirnya tambah hancur itu hidupnya dia. Oke lah, memang dia hartanya bertambah, tapi sholat sulit. Ya. Anak rewel, bandel habis itu anaknya. Istri juga ngelawan. Akhirnya lama-lama cerai akhirnya. Hancur itu keluarga itu. Gara-gara apa? Tidak menghadapi musibah atau ujian dengan manhaj yang benar, dengan cara metodologi yang sesuai syariah Islam. Nah ini penting, awali semua bencana dengan minta sama Allah. Mulai dari itu. Ya, banyak dari kita nih salah dari kita nih. Salahnya apa? Mungkin curhat manusia duluan atau emosi duluan, enggak minta dulu sama Allah. Ya kan? Kemudian kata Ibnu Qayyim, doa itu akan memerangi musibah maksudnya. Mengobati, bisa juga mencegah, menghilangkan, ataupun minimal meringankan bencana yang ditimpa. Beneran. Minimal lah ya, meringankan bencana itu. Kadang bukan bencana itu yang ringan, tapi karena kalbu kita udah tenang duluan. Kan beda tuh. Ada musibah orang kena rugi misalnya 100 juta. Allah, ya Allah, ini rezeki dari Engkau ya Allah. Engkau yang mengambil ini melalui cara itu ya Allah. Kalau dia mengambil dengan itu kan agak tenang. Wah, ini emang milik Allah, pasti Allah ganti. Tenang enggak? Tenang. Tapi uang 100 juta kembali enggak? Enggak kembali, cuma udah tenang. Lebih ringan enggak? Lebih ringan. Coba kalau misalnya enggak doa, 100 juta hilang, ya Allah langsung telepon keluarganya ya. Habis ditipu di ATM misalnya. Telepon keluarganya, "Ini tolong panggil polisi dong, habis ini panik." Emosi habis itu tambah kalap ya. Jadi memang dalam menghadapi suatu kesulitan ada metodenya dalam Islam, yaitu doa dulu
Ya, jangan sampai menghadapi musibah kemudian emosi dulu. Emosi itu membuat syaitan masuk. Akhirnya kalap, bingung, kesurupan, tapi bukan gitu, tapi kesurupannya kekacauan pikiran. Dibisikin sama syaitan, udah kamu gitu aja, udah sogok aja lah. Capek kan? Capek. Nah, itu syaitan suka dengan yang emosian kayak gitu, nggak langsung curhat sama Allah. Nah, ada juga misalnya kita contohkan, kiaskan misalnya nih ya, setan kan yajri majrad dam, yaitu mengalir di peredaran darah. Kita tahu pusatnya peredaran ke jantung. Nah, kalau makin berdegup kencang, makin ke jantung, ya udah makin dikuasai sama syaitan. Begitu juga kalau misalnya antum tahu ular itu kan berbisa. Misalnya sebagian ular, yaitu enggak semua ular, sebagian ular itu berbisa. Rata-rata ular berbisa itu kan, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia dengan taring gitu bisanya? Kenapa enggak bisa ya di mata ngelihat orang langsung mati gitu, kender gitu, enggak bisa kan? Tapi dengan taring. Nah, di taring itu ada lubang. Lubang itu untuk menusuk supaya masuk ke darah bisanya. Ya kan? Kan kayak gitu modelnya. Kadang melumpuhkan otot gitu. Terus nanti mengalir sampai ke sampai jantung mati. Itulah intinya dari bisa ular seperti itu kan. Itulah setan seperti itu. Kalau misalnya antum digigit ular, ya. Ular apa yang paling masyhur? Kobra lah ya. Ya, di mana-mana kobra, ular paling masyhur kobra. Ya, bukan kadut ya, ular kobra. Nah, kobra kita jalan digigit sama kobra. Tak gigit ya, cek hidung gigit mati. Bukan mati, maksudnya udah gigit. Wah, digigit. Kalau tenang aja masih mending jalan cari medis gitu kan. Kalau punya pengobatan tradisional ya bagus alhamdulillah. Tapi ini jalan nyari dokter puskesmas, Pak. Saya sakit nih, Pak. Apa sakit apa? Digigit kobra nih. Masya Allah. Yang repot siapa? Yang repot tugasnya gitu. Dianya nyantai aja. Nah, Bapak kok repot aja, saya yang dicabut, saya yang dicatek kok sampai repot gitu. Nah, itu kan masih mending. Kenapa? Dia masih tenang gitu. Tenang. Karena ada pikir, kalaupun saya mati, insyaallah saya sebelum mati saya mau ngucapin la ilaha illallah biar masuk surga. Kan enak ngomong kayak gitu tuh kan. Nah, kalau misalnya dia panik duluan nih. Baru catek, astagfirullah, langsung lari. Panik. Dan lari itu kan membuat degup jantung makin duk. Nah, setelah itu apa? Tambah cepat itu darahnya, racunnya ikutan darah tambah cepat sampai ke jantung, mati di jalan. Kalau udah mati jalan gimana? Akibatnya ya orang-orang bilang, ente sih panik duluan, coba tenang, kan matinya perlahan gitu kan. Gak maksud anak setan itu seperti itu, Pak. Jadi doa itu bisa menetralisir perasaan kita dalam menghadapi musibah. Nah, perempuan kalau kita lihat ya, kalau misalnya antum pernah jadi peruqyah ya, atau mantan peruqyah sekarang cuti dari meruqyah misalnya, ya misalnya atau tanya peruqyah, tanyalah siapapun peruqyah, mana yang secara persentase mana yang lebih banyak kesurupan, perempuan atau laki? Perempuan di mana-mana. Kenapa? Karena baperan. Itulah masalahnya. Baper itu merupakan senjatanya setan. Jadi kalau orang mudah baper, yaitu setan datangnya lebih cepat itu. Iya. Dan kalau masih baper terus, walaupun diruqyah tetapi dia tetap baper, tetap aja setannya di situ. Iya, walaupun pura-pura keluar, udah saya keluar ya, tapi tetap baper tuh perempuan. Itu tetap aja setannya ada tuh sebenarnya, cuman kita syukurnya nggak ngelihat, tapi sayangnya juga nggak ngelihat. Kalau kita ngelihat langsung kita tangkap gitu kan. Nah, jadi emosi itu ya, dalam menghadapi musibah, doa dulu untuk menetralisir emosi sehingga meringankan pandangan kita terhadap musibah itu ya. Kemudian dikatakan doa adalah senjata kaum mukminin. Ya, ada hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa adalah senjata kaum mukminin. Tetapi hadis ini hadis yang dhaif ya. Hadis doa adalah senjata kaum mukminin itu adalah hadis yang dhaif. Tetapi dia bisa menjadi apa ya? Berfaedah. Kalimat ini berfaedah, benar. Dia hadis dhaif cuman maknanya sahih. Yaitu doa memang senjatanya kaum mukminin yang paling pertama sebelum senjata-senjata lainnya ya. Ketika bersanding dengan musibah, doa mempunyai 3 kondisi sebagai berikut ya. Ketika bersanding dengan musibah, doa mempunyai salah satu dari 3 kondisi. Pertama, bisa jadi doa lebih kuat dari musibah. Ya.
Doa bisa jadi lebih kuat dari musibah. Maka dari doa itu, dengan itu doa mampu mencegah terjadi musibah tersebut. Tapi kuatnya atau lemahnya doa tergantung dari individu yang berdoa. Ya. Apakah hatinya benar berdoa atau formalitas semata? Nah, gitu kan? Kemudian belum cukup itu, belum cukup. Apakah dia makan harta haram atau tidak? Atau memakai pakaian haram atau tidak? Ya, karena dalam hadis ada seorang dia safar, kemudian pakainya compang-camping karena safar capek, berdebu ya, kusut lah, kucel gitu ya. Itu kan dalam kondisi itu doa tuh diterima banget sama Rabb kita. Beneran. Atau dalam kondisi itu menghambakan banget, ya Allah, sampai gemeter-gemeter tuh. Dan hatinya tuh benar-benar hidup gitu. Tapi ternyata kata Rasulullah, malbasuhu haram, pakaiannya haram. Ya mungkin pakaiannya dari sutra, mungkin untuk laki-laki, atau pakaiannya didapat dengan cara nilai pakaian tetangga kemarin misalnya itu. Ya, hutangnya dari jemuran tetangga tanpa minjem, tanpa ngomong gitu kan. Atau hal-hal lain. Juga kemudian mat'amnya pernah makan makanan haram. Ya, baik dengan nyuri, korupsi, atau dengan cara lain, makan babi misalnya, na'udzubillah, atau makan daging anjing misalnya, na'udzubillah ya. Itu kan haram. Itu kayak gitu kata Rasulullah, fa anna yustajabulah. Kayak gitu gimana mau dijawab doanya kayak gitu. Ternyata walaupun sungguh-sungguh, tapi kalau misalnya harta yang kita makan ada haram, pakaian yang kita pakai adalah haram, celana kita pakai haram, sampai cangcut sendiri, maaf kalau haram, itu tetap enggak diterima doanya. Iya. Jadi enggak main-main. Ya. Nah, kalau misalnya udah kuat hatinya tapi pakaiannya enggak benar semua nih, maka enggak bisa lebih kuat dari musibah. Oleh karena itu jangan bertanya dulu, saya udah lama berdoa tapi gue gak dijawab-jawab. Ini namanya isti'jal, terburu-buru. Kenapa terburu-buru? Coba correct yourself, ya kan? Lihat diri kamu. Ya. Jangan-jangan Allah Ta'ala menangguhkan jawaban ini disebabkan kamu pernah makan harta haram, atau harta yang kamu punya sekarang haram. Atau coba pakaian kamu, lihat tuh, bagus banget pakaian kamu. Ini siapa? Ya punya teman waktu itu saya ambil, pantesan, ya kan? Nah kan, itu kalau misalnya pertama doa ternyata lebih kuat dari musibah, maka alhamdulillah. Dan bagaimana cara supaya doa kita lebih kuat dari musibah? Ya caranya doa dengan khusyuk, baik-baik. Dan kemudian cari waktu-waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Dan kemudian juga harus israr dalam berdoa itu, enggak cuma sekali nunggu. Insyaallah besok kokok ayam kok belum datang sih? Besok lama-lama bilang, saya udah doa kok, tapi kok belum ada jawaban ya. Ya doanya sekali doang, gitu kan. Doa musir, yaitu terus. Habis sholat doa, pas sujud doa ya. Kemudian antara azan dan qomat doa. Ya sebelum sholat doa, pas sepertiga malam doa, pas lagi hujan doa. Ya, pokoknya di setiap waktu tuh doa, ya Allah, saya pengen nikah lagi ya Allah. Misalnya, kan itu kan perkara yang lebih berat dari nikah pertama, gitu kan? Gak misalnya, ya. Misalnya aja, saya udah berkali-kali gue ngebahas kayak gitu di sini ya. Cuman menggoda aja, nggak real ya. Taib itu jadi musir ya, dan juga lihat sebab-sebabnya, jangan sampai kita ternyata pakaiannya haram. Kemudian ada kondisi kedua untuk antara doa dan musibah ini, doa ternyata lebih lemah dari musibah. Nah kalau misalnya doa lebih lemah dari musibah, akhirnya ia terkalahkan. Yang terkalah siapa? Doanya kalah, sehingga musibah pun menimpa tetap orang yang bersangkutan itu. Ya, tapi bisa jadi walaupun dia nggak dikabulkan 100%, bisa jadi dengan doa tersebut meringankan musibah itu walaupun sedikit. Bisa jadi. Kenapa? Karena minimal dia syukur dia masih mau doa gitu. Allah Ta'ala masih ngasih gitu. Maksudnya dia memang berdoa ya, tapi kalbunya masih lemah. Ya doa, ya Allah ringankanlah musibah ini, ya Allah hilangkanlah musibah ini misalnya. Ya Allah berikanlah saya gini-gini, minta sama Allah supaya hilang musibah itu. Enggak hilang-hilang, tapi lebih ringan sedikit. Kenapa? Mungkin Allah Subhanahu wa taala masih melihat ini orang masih bagus lah, masih mau minta. Ya, masih mending lah. Tapi kan dia minta tapi pakaiannya kayak gitu. Dia minta tapi dia kemarin makan daging yang haram misalnya. Ya maka
maka Allah Ta'ala ringankan. Tapi kemudian ada kondisi ketiga. Kalau yang tadi kondisi pertama doanya lebih kuat, kondisi kedua doanya lebih lemah dari musibah, kondisi ketiga sama-sama satu sama lain saling menyerang dan saling menghilangkan. Jadi musibah sama doa ini saling berperang. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Ya kita nggak tahu. Tapi saling berperang tuh. Dan mungkin itu terjadi pada sebagian dari kaum muslimin. Ya. Kok lama banget dijawabnya? Maksudnya bukan lama banget dijawabnya, yaitu kok lama banget ya kelihatan jalan keluar. Ya kadang ada orang atau satu keluarga yang disantet karena ada yang ngiri ya, atau dagangannya nggak laris karena ada yang ngiri. Nah, kemudian dikirim tanah kuburan ke rukonya misalnya, dan dia nggak sadar, ya dikirim tanah kuburan. Dia cuma tahunya kok tanah waktu itu banyak tanah di sini, kirain tanah apaan gitu, debu dibawa tikus atau gimana. Tapi ternyata hanya Allah yang tahu, ternyata itu tanah kuburan sebagai mediasi perantara jin misalnya. Sehingga banyak orang-orang terganggu ya ketika lewat situ. Atau orang-orang dibuat nggak sadar kalau di situ ada toko. Kan kadang-kadang kayak gitu. Toko yang disantet, disihir tuh, diujinya kayak gitu. Ya, udah deal pakai WhatsAppan, nanti ke toko aneh, ya, aneh mau beli ini. Pas udah lewat tuh orang itu mau ke toko dia, dibuat lalai, keterusan. Atau dicari-cari nggak ketemu-temu. Bisa kayak gitu. Ya, bisa kayak gitu. Akhirnya nggak kelihatan toko antum di mana? Karena udah cari di situ detail, tanya ke orang, tapi nggak ada toko antum. Masa sih toko antum di sini? Tadi ada ke situ nggak ada toko antum. Kok bisa kayak gitu? Nah ini indikasi nih kayak gini. Itu ujian. Terus gimana caranya? Apakah kita santet balas? Nah ini bingung santet balas gimana? Pelakunya sehingga ketahuan. Ya kita juga nggak minta. Ya Allah saya minta ya Allah tolong balas santet orang yang itu. Ya susah juga masa kayak gitu caranya. Gimana kalau kita dalam keadaan kayak gitu? Doa memang. Pertama doa, kemudian periksa diri, jangan-jangan harta kita haram. Jangan-jangan dan seterusnya. Karena orang yang hartanya haram itu pasti kena musibah nanti. Dan musibah itu nggak jauh-jauh dari harta itu, insya Allah. Bukan saya doain, tapi memang kayak gitu. Ya. Memang kayak gitu terjadi. Saya punya tetangga jual di Cilangkap, Pak. Ada seseorang kerja ya di sebuah instansi pemerintahan, tapi dia di bagian yang memang banyak suap menyuap di situ dan mengambil dari situ, insyaallah kayaknya seperti itu, pekat sekali lah indikasi ke situ. Nah itu tetangga baru, belum lama pindah. Nah kemudian belum lama pindah ke situ, udah kemalingan rumahnya. Subhanallah. Kita yang ini warga heran, kok saya nggak kena? Ya alhamdulillah sih nggak kena. Kok dia yang kena ya? Ya udah, nggak apa-apa. Kemudian selang beberapa bulan kemudian kena lagi. Dia doang yang kemalingan. Ternyata pas kita tanya, ternyata itu udah rentetan sejarah, udah ada timeline history timelinenya. Sebelum pindah ke situ pun udah kemalingan. Jadi dari dulu tuh diincer, entah sampai kiamat mungkin hidup diincer terus malah. Gak tahu ternyata pas kita ini, pantas kerjanya di situ, bagiannya suap menyuap. Ya wajar bakal diincer terus tuh hartanya. Iya, dan malingnya expert pula tuh. Bisa lompat, bisa ini kok bisa aja gitu loh. Bisa, cuman dia doang. Tetangga lainnya padahal lebih kaya insya Allah dari dia, lebih keren rumahnya, tapi dia doang yang diincer. Entah ini malingnya memang sensi ya nama dia atau gimana nggak tahu. Ya, tapi gitulah hakikatnya orang yang memang hartanya itu banyak yang haramnya. Dia akan terus kena musibah, kena musibah. Pas habis kemalingan baru mau sholat jemaah. Sehari doang, besoknya nggak pernah lagi. Kemalingan lagi, sholat jemaah lagi. Nah ini kan ya amat disayangkan. Oke, ala kulli hal. Ya, jangan sampai harta kita tidak terjaga dari yang haram. Udah jam segini? Udah jam segini, Pak? Gimana, Pak? Tanya jawab atau gimana? Atau kita teruskan? Kalau ada yang mau tanya silakan, Pak. Saya mau istirahat berapa detik dulu mendengarkan pertanyaan. Silakan Bapak-bapak sekalian. Ada yang mau bertanya dipersilakan, Pak. Enggak ada? Silakan. Kalau waktu-waktu yang dijabat misalkan azan dan qomat itu kan jaraknya pendek ya, lebih afdol kita kan ingin doanya banyak gitu. Lebih afdol kita berdoa banyak tapi cepat atau kita fokus satu doa cuma pelan gitu. Iya, antara azan dan qomat ya. Doa banyak tapi cepat atau pelan tapi fokus. Pelan tapi fokus yang lebih baik. Pelan tapi fokus yang lebih baik karena itqan dan fokus dalam ibadah itu lebih diutamakan daripada banyaknya. Iya.
Jadi pelan tapi fokus. Misalnya banyak list, ada waiting listnya tuh. Kita doakan. 1 ya ekonomi, 2 istri, 3 anak, 4 apa? Ya. Kita mana yang mungkin istri ya. Mana yang mungkin lebih kita utamakan ketika itu, ya udah itu dikonkan, diminta-minta benar. Gitu. Tapi kalau misal bisa semua dengan penghayatan hati semua bisa dijama', fadhol. Dijama'. Atau bisa juga antum dengan menggunakan gini. Antum minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tetapi dengan niatan untuk yang di waiting list tadi, di list tadi. Beneran itu bisa. Jadi Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya dalam Al-Qur'an mengajarkan kita banyak doa-doa yang umum. Seperti tadi Rabbana atina fid dunya hasanah, tetapi untuk yang khusus bisa kita niatkan, kita Rabbana atina fid dunya hasanah, kita minta istri solehah. Kan istri solehah hasanah, walaupun namanya belum tentu hasanah. Tapi istri solehah termasuk kebaikan di dunia dan juga di akhirat insyaallah, gitu kan? Atau harta yang harta yang halal misalnya, itu juga hasanah. Umum, tapi kita inginkan dalam niatan kita khusus, dan Allah yang tahu kekhususan itu, dan pasti Allah yang akan mengabulkan tentang kekhususan tersebut ya. Jadi bisa dipaket semua itu. Rabbana atina fid dunya hasanah dengan niatan beberapa kasus tadi bisa. Ya, bisa seperti itu. Wallahu taala a'lam. Silakan bapak-bapak lainnya, masih ada waktu sekitar 13 menitan. Silakan, Pak. Gimana Pak caranya doa menurut ajaran Rasulullah itu yang bagaimana untuk kita juga bisa lebih mudah untuk dikabulkan? Berdoa yang sesuai dengan ajaran Rasulullah dari tata caranya atau gimana ya Pak maksudnya nih? Everything boleh. Ya insyaallah kita lanjutkan di tabligh akbar kok gitu. Ya, doa yang sesuai sunnah kita, tentu doa yang sesuai sunnah pertama, doa dengan apa yang Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah contohkan di dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Itu yang paling top ya. Bukan itu, bukan the only one, bukan itu saja. Nah kan doa itu kan bebas, sebenarnya kita mau minta dengan bahasa kita nggak apa-apa. Ya. Nah itu yang pertama, utamakan doa yang memang sudah ada di Al-Quran dan Sunnah, walaupun itu umum. Tapi tadi saya bilang boleh dikhususkan dengan kasus tertentu, memakai lafal-lafal yang umum. Ya, doa sapu jagat tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah gitu, boleh. Itu yang lebih utama dibandingkan kita membuat sendiri dengan bahasa kita yang belepotan mungkin atau nggak tahu bahasanya, bahkan pas habis doa nggak ngerti tadi saya ngomong apa ya gitu kan bisa kayak gitu. Nah usahakan begitu, itu pertama. Kedua, dari segi tata caranya, yaitu kita angkat tangan bisa kayak gini, dan dalam beberapa kasus Rasulullah dalam surat istisqa sampai kayak gini, sampai kelihatan putihnya ketiaknya. Tapi normalnya kayak gini aja, biar nanti kalau misalnya di jemaah nanti nggak ngeliat kita gharib banget pakai ya Allah mau minta hujan tak, gitu kan? Kayak gini, ini ya, atau kayak gini, atau pokoknya nanti seperti pengemis aja lebih khusyuk kok gitu loh. Ya. Ya. Pengemis aja ngetok pintu kita tuh khusyuk banget, salamnya assalamualaikum gitu kan. Kita minta mau ya Allah atau kayak gini, terserah lah. Atau kayak gini, yang mana yang lebih enak dan jauh dari riya, maka lakukan itu. Kalau kayak gini kemudian takut orang akan melihat, atau kayak gini ya udah. Kalau nggak bisa takut riya, ya udah di rumah aja. Atau di antara dua mobil kan nggak ada yang lihat tuh di situ, ya kan? Di parkiran. Yang penting nggak ada yang lihat. Ya, itu yang kedua, tata caranya seperti ini untuk tangan. Ya, karena raf'ul yadaini termasuk sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi bukan berarti itu syarat. Antum boleh kayak gini doang, tapi hati antum berdoa atau lisan antum berdoa. Allah Ta'ala maha mendengar. Kemudian yang ketiga, cari waktu-waktu mustajabah. Ya, waktu-waktu yang insyaallah Allah Ta'ala akan menjawab lebih kuat lagi insyaallah. Di antaranya sepertiga malam terakhir, Pak. Bagaimana ukurannya sepertiga malam terakhir? Ini paling kuat ini insyaallah. Apalagi di sujud pas sholat tahajud. Wah, itu paling kuat, paling top itu. Karena sesi sepertiga malam terakhir ini adalah sesi private antara Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita. Iya, kita punya sholat jemaah semua orang lihat. Tapi sholat qiyamul lail sendiri kita dalam kegelapan malam, gitu kan? Ya, nggak ada yang ngelihat, gelap. Ya, kita berdoa saja, hanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta sama Allah. Nah ini waktu yang sangat mustajab, apalagi di sujud kita. Kemudian diantaranya juga saat azan. Ya, baik ketika kurkumana azan ataupun di antara azan dan iqamah.
Jadi pas lagi bersahutan azan itu saat-saat yang bagus tuh. Juga setelah azan, sebelum qomat, itu juga disyaratkan untuk berdoa. Jadi kalau misalnya setelah sholat qobliyah misalnya kan kata Nabi SAW, likulli baina adzanaini salatun, 2 rakaat. Antara setiap 2 azan, yaitu setiap azan dan qomat, di antaranya itu ada 2 rakaat. Oke, misalnya habis 2 rakaat, 4 rakaat, kita habis itu minta sama Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk waktu yang mustajabah. Kemudian ada waktu lainnya, di antara lainnya adalah misalnya setelah melaksanakan sholat wajib, sholat fardu. Ya, boleh baik sendiri maupun jemaah, terutama setelah sholat jemaah fardu. Nah, itu setelah zikir ending dengan doa. Itu juga insyaallah sangat kuat. Kemudian di antaranya juga ketika di hari Jumat, baik keumumannya atau khusus di hari Jumat, di minimal 2 tempat, yaitu antara 2 khutbah. Ya, antara 2 khutbah, yaitu khatib khutbah pertama turun kan? Habis itu sebelum naik, ya pas udah turun langsung minta Allah doa. Doanya biasa aja kalau pas waktu itu. Biasa aja, ya Allah. Ya kalau misalnya kayak gini juga enggak sampai dilarang kok. Minta apapun, tapi singkat aja. Ya tadi doa yang tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi niatnya banyak banget tuh. Ya, di hati. Ya. Kemudian juga di Jumat sore, ya. Sore, kira-kira sore habis asar atau menjelang maghrib gitu kan. Itu. Nah, jadi juga ada tadi hujan itu belum. Juga di saat hujan, karena di saat hujan itu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mudah-mudahan yang kemarin walaupun saya juga nggak setuju dengan demo, tapi pas tanggal berapa itu, yang hari Jumat apa itu, 212 itu, nah itu mudah-mudahan ketika itu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ikhlas mudah-mudahan dijawab itu doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena masya Allah itu kelihatan sekali itu ketika mau berkumandang azan pertama, berkumandang azan Jumatan, itu turun hujan tuh. Kita di Jakarta semua kehujan kalau masalah itu ya. Nah itu mudah-mudahan ketika itu tuh sangat-sangat mustajabah insyaallah doanya di hari Jumat, ya kan? Pas hujan lagi, klop itu, cuman udah lewat, ya susah lagi cari momentum kayak gitu ya. Walaupun anak pribadi tidak setuju dengan demo dan semacamnya ya. Kemudian di waktu apa lagi Pak kira-kira? Di waktu apa lagi? Pas antum lagi kesulitan, kepepet, nah itu mustajabah insyaallah. Iya. Ada teman Anda ketika itu sangat tidak punya duit, ya. Ini udah dikatakan sangat tidak punya duit, ya. Enggak punya duit, punya istri, punya anak, tapi enggak punya duit gitu. Mendingan punya duit, tapi enggak punya istri, punya anak. Daripada punya istri, punya anak, enggak punya duit gitu kan. Nah, ini udah punya istri, punya anak, enggak punya duit, dirongrong. Nah, kemudian dia sampai teman Anda ini duduk di trotoar pinggir jalan. Saking bingungnya itu. Ya, ada pohon angsana biasa itu yang biasa di-cut apa ininya, branch-nya. Nah kan biasanya bawah-bawah kan ada apa namanya? Daun-daun yang kering-kering tuh. Nah, dia di situ duduk. Pas lagi kayak gitu dia teringat dulu kajian, anak punya kajian Fawaidul Fawaid di Pasar Minggu. Ingat waktu itu apapun itu doa sama Allah, minta sama Allah. Dulu pernah anak kasih tahu ke dia. Nah, akhirnya dia ingat kajian anak itu, kemudian langsung minta, "Ya Allah, berikanlah saya uang." Gitu kan. Maksudnya rezeki ya Allah. Tiba-tiba setelah doa itu dia gesek-gesekin, enggak tahu gesek-gesekin apa namanya, daun-daun itu, ketemu uang, lupa berapa jumlahnya, 50 atau berapa gitu, ketemu uang, alhamdulillah. Itu udah kayak ketemu istri baru itu, 50.000, masya Allah gitu kan, atau lupa berapa jumlahnya, pokoknya itu udah syukur banget dia. Udah syukur itu perdagangan dia belum menguntungkan apa-apa gitu, belum menghasilkan apa-apa, dapat duit segitu. Itu boleh enggak diambil? Apa ngumumin dulu setahun? Boleh diambil itu. Kan 50.000 zaman sekarang, 50.000 beli baju aja enggak cukup. Iya, beli permen aja cuma berapa gitu kan, 50.000 sekarang. Jadi kalau barang yang luqata, yaitu laqit, barang yang ditemukan di jalan, itu kalau barang itu berharga baru diumumin. Ya, tapi kalau 50.000 dan dia dalam kondisi pepet dan di jalanan pula, diumumin diambil sama satpam. Ya kan, jadi ya diambil aja sama dia, alhamdulillah. Jadi itu tadi beberapa waktu-waktu yang terkabulnya doa insyaallah taala. Bisa dihafal Pak tadi Pak? Saya aja lupa Pak. Di antaranya azan, habis azan, kemudian sepertiga malam terakhir, pas hujan, pas hari Jumat.
ya di sore hari ya, terutama antara dua azan, antara dua khutbah, pas imam lagi, pas khatib lagi duduk ya, dan waktu-waktu lainnya insyaallah taala ya. Baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya Pak. Jazakallah khair. Ada lagi Pak yang lainnya? Silakan Pak. Ustaz, terkait dengan doa yang Ustaz tadi kan setelah fardu Ustaz. Iya Pak. Kan Rasulullah itu kan jarang melakukan doa setelah fardu. Kalau kita minta, kadang kita minta terus-terusan secara tidak masalah. Ketika kita melakukan sunnah terus-terusan juga tidak masalah. Iya nggak masalah. Karena itu sunnah. Kita melakukan terus-terusan juga nggak masalah. Iya. Dengan tidak meyakini harus setiap habis fardu harus wajib, bukan wajib hukumnya. Hanya sunnah. Cuma kalau kita rutinkan tidak akan bermasalah insyaallah taala. Gitu Pak ya. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Kalau katanya ada bilang kalau kita berdoa tidak didahului dengan salawat akan tertolak doanya. Bukan masalah tertolak, tetapi kurang baik, kurang beradab itu aja. Kita kalau misalnya mau doa, ya sebenarnya bukan berarti itu syarat, bukan syarat. Tetapi itu merupakan adab. Adab berarti dianjurkan sangat-sangat. Seperti kalau misalnya kita walillahil matsul a'la, kita minta sama seorang raja, ya. Kita minta apa namanya? Langsung to the point. Minta duit dong. Bagaimana gimana rasanya? Itu raja manusia biasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menganjurkan kalau kita mau doa, fokuskan dulu bentar, kemudian tahmid, maksudnya ucapkan puji-pujian kepada Allah, sebut nama-nama Allah ya. Misalnya bismillah, sebut nama-nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Malik, dan seterusnya. Kemudian salawat, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Nah, setelah itu baru ucapkan apa yang antum inginkan untuk dikabulkan. Dan kemudian dianjurkan menutup juga dengan itu. Wassallallahu ala Nabi Muhammad, kemudian puji Allah, memuji Allah, kemudian setelah itu selesai. Itu yang terbaik ya. Tapi kalau misalnya pun tidak seperti itu, Allah Ta'ala tetap mendengar. Cuma tentu kalau kita mau mencari yang terbaik dan mengharapkan lebih cepat dan lebih baik dikabulkan, maka carilah cara yang lebih baik. Ya, itu tambahan juga buat Bapak yang tadi bertanya. Di antara tata caranya adalah kita mendahulukan memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Maka insya Allah kemudian akan lebih kuat lagi doanya, insya Allah Ta'ala. Gimana? Sudah puas atau belum Bapak? Silakan. Kalau kita mendoakan orang berulang tahun, Gak apa-apa. Kita itu beda masalah dia ulang tahun, ada lagi masalah kita mengharapkan dia lebih baik juga lain hukum. Kita mendoakan dia supaya kamu umurnya udah sekian ya, hari ini kamu udah sekian umurnya ya udah mudah-mudahan kamu berumur panjang. Boleh nggak gitu? Ya boleh. Cuma bukan sebagai penyetujuan dia berulang tahun. Maksudnya merayakan ulang tahun. biasanya kan kita ucapkan dulu selamat ulang tahun baru berdoa gitu. Selamat ulang tahun. Ini selamat ulang tahun ini baik jangan diucapkan. Kenapa? Karena mengindikasikan kita setuju dengan adanya perayaan semacam itu. Ya. Selamat ulang tahun seolah-olah kita bergembira dia itu makin dekat dengan kematiannya. Iya. Kan ulang tahun tambah tahun kan makin dekat sama kematian. Selamat ya kamu tambah cepat sama kematian gitu kan. Sama aja kayak gitu. Maka kita doakan ya, Masya Allah. Ya akhi antum ulang tahun sekarang, ya Allah, sekarang antum makin dekat dengan kematian. Mudah-mudahan antum tambah soleh ya, coba kayak gitu ngomongnya. Ya digaplokin antum nanti, kan? Gak maksudnya nggak usah lah kita bilang selamat ulang tahun mas ya, nggak usah kayak gitu. Atau kalau misalnya dia bilang, saya hari ini hari kelahiran saya ya Rob, oh gitu, Masya Allah, mudah-mudahan antum tambah soleh gitu, Masya Allah. Nggak usah ngomongin, wah antum ulang tahun, mudah-mudahan nggak usah diomongin ulang tahunnya. Udah doain aja langsung Pak ya. Mudah-mudahan antum tambah soleh ya. Mudah-mudahan antum enggak kayak kemarin-kemarin ya. Itu nyelekit banget doanya. Jadi gitu Pak ya. Ya. Allah. Tadi Mas ini mau ya. Doa ketika sujud asalnya tidak boleh dengan bahasa Indonesia. Asalnya itu dikecualikan. Adapun bagi orang yang tidak mampu berbahasa Arab dengan baik, ya lebih-lebih yang tidak bisa menghafal atau belum hafal
doa-doa dari Nabi atau dari Allah Ta'ala, dari alam Al-Quran Sunnah, maka dia diperbolehkan untuk berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam sholatnya. Adapun yang sudah bisa, ya, apalagi yang sudah hafal doa-doa dari Al-Quran Sunnah, maka tidak boleh dengan bahasa Indonesia, kecuali kalau misalnya di kasus-kasus yang dia nggak tahu doa dari Al-Quran Sunnahnya seperti apa, maka dia udahlah, saya doa pakai apa ya? Pakai bahasa Arab, pakai Google Translate, kemudian di print, habis itu dilihat. Nggak bisa kayak gitu. Ya, kita boleh melihat doa sambil baca, boleh. Tapi kan kok sujud sulit baca, sambil gimana baca? Sambil sujud tulisannya di depan gini, nggak baca. Doa pas kunut misalnya, pas kunut ya, atau gimana, doa kunut nazilah boleh dibaca, gitu kan? Boleh, asal jangan pas ruku. Pas ruku tidak berdoa kita, nggak boleh berdoa pas ruku. Ya begitu. Jadi boleh. Antum bisa bahasa Arab, Syekh? Nggak bisa, masya Allah. Ya, sama. Mayoritas di sini juga nggak bisa. Jadi ya udah, kalau gitu pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman jangan bertele-tele. Bahasa Indonesia kan panjang itu. Ya, nanti adverbnya, kata sifatnya, predikat terus panjang. Nggak boleh. Kalau panjang itu, apalagi sampai detail itu nggak boleh. Ya. Detail, minta sendal mereknya ini, harganya nggak boleh. Boleh minta sendal, boleh, ya Allah saya pengen sendal baru ya Allah, boleh. Tapi globalkan, sampai detail ukurannya, minimarketnya dikasih tahu, itu kebangetan itu, ya, kebangetan, nggak usah kayak gitu. Karena Allah Taala pasti punya takdir yang lebih baik daripada rencana kita, insya Allah, gitu ya. Gitu ya Mas. Ya silakan. Di setiap rakaat fadhol, asal jangan pas jadi imam. Kalau jadi imam capek, orang-orang belakang pegel dia. Ya, jadi gitu. Kalau sholat sunnah aja ya, atau sholat di seperti yang terakhir sendirian, silahkan sepuas-puasnya sampai gak bangun lagi pun fadhol. Ya, nggak apa-apa. Ya, gitu. Siapa tahu itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik gitu Pak ya. Ya, tadi yang pertanyaan, insyaallah bagus pertanyaannya, alhamdulillah. Bapak ini sampean udah pernah tak kasih sarung belum Pak? Udah deh Pak. Belum kedua kalinya Pak? Hah? Sama-sama sudah. Ini sampean sudah Pak? Belum kedua. Belum kedua Pak? Udah? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah udah. Pernah sekali. Ya, insyaallah. Tahun depan ya. Bentar lagi tahun depan. Sampean belum pernah Mas? Tak kasih lah kalau gitu lah. Satu-satu lah ya. Ini sampean dapat suka yang biru apa yang hitam putih? Yang mana aja. Tapi karena badan antum lebih besar, jadi saya kasih yang lebih besar ya. Enggak, saya belum nggak bermaksud menghina Pak. Silakan. Ya. Untuk Bapak itu, bukan untuk sampean. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi itu dari kita aja. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang dituturkan di sini bermanfaat dan juga diamalkan insyaallah taala. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala kabulkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.